Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai salah satu teknik yang sering dipakai pada bidang imunologi, yaitu teknik ELISA. Teknik ini salah satu teknik yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur kadar dari aktivitas atau respon ekspresi protein dan status reaksi imun dari individu atau respon imun. Pada metode ini, spesimen yang biasa dipakai berupa cairan, misalnya serum, atau hasil ekstrasi dalam bentuk infusa berbagai bahan. Apabila spesimen berupa serum, maka masuk dalam ranah pemeriksaan serologi yang mempelajari reaksi antigen dan antibodi secara in vitro. Pemeriksaan serologi sering dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan diagnosis. Walaupun saat ini pemeriksaan serologi tidak terbatas pada penyakit infeksi, namun untuk menunjang diagnosis penyakit infeksi, pengamatan secara in vitro ini terhadap perubahan kompleks antigen antibodi sangat mungkin dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk metode ELISA, dan sangat membantu dalam menegakkan diagnosis dan pengembangan penelitian. ELISA adalah salah satu metode dalam bidang laboratorium, terutama imunologi, untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, dan respon imun. Dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam sampel ataupun serum. ELISA merupakan suatu teknik biokimia yang dalam perkembangannya banyak diaplikasikan dalam berbagai bahan, baik itu human, serat, tumbuhan, dan lain-lainnya, yang juga berfungsi sebagai alat diagnostik dalam bidang medis maupun non-medis, misalnya dalam bidang industri. Prinsip dasar reaksi ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat sehingga akan terhidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Pada tahapan akhir teknik ELISA selalu ditambahkan dengan stop solution yang berfungsi untuk menghentikan reaksi. Bahan asam kuat biasanya digunakan sebagai larutan stop solution. ELISA atau penetapan kadar imunosorben dengan menggunakan antibodi sekunder berlabel enzim merupakan uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Selanjutnya, konsep dasar ELISA. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat, sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Proses deteksi dilakukan dengan melihat perubahan warna akibat aktivitas enzim terhadap substrat. Lalu cara kerja ELISA, yang pertama ada coating, blocking, detection, dan read result. Pertama, ELISA dimulai dengan proses coating. Antigen atau antibodi dimobilisasi dalam 96 well polystyrene plate, lalu dilanjutkan dengan proses blocking di mana bagian yang tidak ada antibodi atau antigen ditutupi dengan reagen blocking. Yang kedua, plate inkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Lalu plate dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Terakhir, substrat ditambahkan ke dalam plate yang akan menghasilkan perubahan warna, lalu dibaca menggunakan microplate reader. Selanjutnya, gambar alat yang digunakan dalam teknik ELISA. Yang pertama ada microplate washer, ELISA plate, dan reservoir. Lalu ada microplate reader, lalu ada inkubator, dan ELISA kit, dan yang terakhir ada micropipette. Spesimen dan penyiapan spesimen yang digunakan. Pertama, ada teknik ELISA direct adalah yang paling sederhana. Pada teknik ini biasanya untuk mengukur antigen pada sampel dengan menggunakan antibodi monoklonal yang spesifik C, F, G, D, G, H. Antigen dari sampel yang dicari dimasukkan pada mikrotiter sehingga antigen tersebut dapat menempel pada dinding mikrotiter. Pada tahapan ini, mikrotiter dibilas untuk menghilangkan antigen yang tidak menempel pada dinding mikrotiter tersebut. 2. Pada teknik ELISA indirect, yang dicari adalah antibodi sehingga diperlakukan antigen yang spesifik. Antigen spesifik monoklonal antibodi yang dicari pada sampel. Antibodi sekunder yang berlabel enzim, substrat, dan stop solution adalah mutlak diberlakukan untuk teknik ELISA indirect ini. 3.
Teknik ELISA sandwich mirip dengan ELISA direct, yaitu mencari antigen yang diinginkan, dan yang membedakan adalah pada ELISA sandwich, antigen yang dicari tidak perlu dipurifikasikan. Teknik ELISA sandwich menggunakan antibodi primer untuk bereaksi dengan antigen yang diinginkan pada sampel dan bereaksi dengan antibodi sekunder yang berlabel enzim. Pada teknik ELISA sandwich, antigennya bersifat multivalent seperti polisakarida atau protein yang memiliki minimal 2 sisi antigen. Keempat, ELISA biotin streptavidin, jenis ELISA modern. Teknik ELISA sandwich dikembangkan menjadi teknik ELISA yang lebih modern, yaitu tidak hanya mencari antigen tetapi juga antibodi. Tingkat sensitivitas dari jenis ELISA ini relatif tinggi. Prinsip kerja teknik ini sama dengan ELISA sandwich, namun menggunakan antigen primer atau penangkap dan antigen sekunder atau detektor yang bersifat opsional apabila antibodi yang dicari pada sampel tidak bereaksi dengan label enzim. Teknik ini sudah banyak diaplikasikan pada berbagai analit dengan tingkat keberhasilan yang baik, misalnya mendeteksi vitamin biotin. Yang kelima, ada multiplex imunoasi. Multiplex imunoasi merupakan pengembangan prinsip teknik ELISA yang bertujuan untuk menguji secara simultan berbagai analit dalam waktu bersamaan dalam satu sampel. Keuntungan dari teknik ini adalah dapat mengukur marker yang diinginkan dalam waktu yang sama. Kekurangannya memerlukan alat yang lebih canggih dengan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan ELISA konvensional. Prinsip kerja multiplex imunoasi bisa menggunakan manik-manik yang di-coated dengan antibodi yang menggunakan deteksi simultan hingga 500 analit yang berbeda. Setiap manik-manik dikode dengan warna yang berbeda, yang memungkinkan diferensiasi cepat dan mudah dari peristiwa pengikatan individu. Penambahan antibodi spesifik berguna untuk menangkap analit yang sesuai. Selanjutnya ditambahkan antibodi yang berlabel enzim sebelum dilakukan pembacaan pada instrumen. Yang keenam, teknik ELISA kompetitif. Teknik ELISA kompetitif merupakan pengembangan teknik ELISA yang berguna untuk menguji keberadaan antigen atau antibodi. Prinsip kerja teknik ini adalah dengan menambahkan kompetitor untuk bereaksi dengan antigen atau antibodi yang terjadi pada mikrotiter. Prosedur singkat untuk mendeteksi antigen pada ELISA kompetitif adalah sebagai berikut. Pada mikrotiter diisi dengan antibodi spesifik, larutan yang mengandung antigen spesifik dengan antibodi spesifik yang berlabel enzim, serta sampel yang mengandung antigen yang diinginkan ditambahkan dalam mikrotiter, sehingga terjadi kompetisi untuk saling berebut pasangan. Pencucian dilakukan untuk membuang sisa antigen spesifik maupun antibodi yang berlabel enzim yang tidak berikatan dengan antigen pada sampel yang tidak berikatan dengan antibodi spesifik. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan substrat yang dapat bereaksi dengan antibodi berlabel enzim dan antigen spesifik yang dapat menghasilkan presipitat warna yang intensitasnya merupakan cerminan dari kadar antigen pada sampel. Sebelum pembacaan dari ELISA reader merupakan spektrofotometer, perlu ditambah asam pekat sebagai stop solution yang berfungsi untuk menghentikan reaksi. Selanjutnya, penggunaan ELISA. ELISA dapat digunakan untuk melihat adanya antigen atau antibodi dalam sampel. Metode ini berguna untuk menentukan konsentrasi antibodi seperti pada tes HIV atau pada screening COVID. Selain itu juga, ELISA juga digunakan untuk mendeteksi alergi makanan yang potensialnya seperti susu, kacang, dan telur. ELISA juga digunakan sebagai tes darah serologis untuk mendeteksi penyakit celiak. ELISA juga bisa digunakan pada toksikologi sebagai screening awal untuk mendeteksi beberapa jenis obat-obatan. ELISA ini tes screening pertama yang digunakan secara luas untuk HIV karena CDC mengatakan ELISA memiliki sensitivitas yang tinggi. Selain itu, ELISA memiliki sensitivitas 84,2% untuk mendeteksi antibodi yang melawan SARS-CoV pada populasi yang bergejala. Dalam ELISA, serum seseorang diincarkan 400 kali dan dioleskan ke pelat yang ditempeli antigen virus. Jika antibodi terhadap virus ada di dalam serum, mereka mungkin mengikat antigen virus ini. Pelat kemudian dicuci untuk menghilangkan semua komponen serum lainnya untuk mengurangi kemungkinan reaksi silang dengan komponen lain. Selanjutnya, sebuah antibodi sekunder yang disiapkan secara khusus. Antibodi yang mengikat antibodi lain kemudian dioleskan ke pelat diikuti dengan pencucian. Antibodi sekunder ini secara kimiawi terlebih dahulu dikaitkan dengan enzim. Dengan demikian, pelat akan mengandung enzim dengan jumlah yang sebanding dengan antibodi sekunder. Enzim pada antibodi sekunder ini akan mengkatalisis perubahan warna atau fluoresensi yang nantinya akan diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Hasil ELISA dilaporkan sebagai angka
Aspek paling kontroversial dari tes ini adalah menentukan titik batas antara hasil positif dan negatif. Sebuah titik potong dapat ditentukan dengan membandingkannya dengan standar yang diketahui. Salah satunya adalah dengan membandingkannya hasil ELISA suatu sampel yang sudah diketahui negatif dan yang sudah diketahui positif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teknik ELISA. Yang pertama adalah jenis direct. Kelebihannya hanya satu antibodi yang digunakan, jadi tidak ada masalah reaksi silang dan reaksi cepat. Lalu yang kedua jenis indirect. Kelebihannya lebih dari satu antibodi berlabel terikat per molekul antigen, yang mana antibodi pendeteksi primer yang berbeda dapat digunakan dengan satu antibodi sekunder berlabel. Diperlukan lebih sedikit antibodi berlabel. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah jenis sandwich. Kelebihannya spesifitas tinggi karena digunakan dua antibodi dan antigen atau analit ditangkap dan deteksi secara khusus, yang mana cocok untuk sampel kompleks karena antigen tidak memerlukan pemurnian sebelum pengukuran, dan memiliki fleksibilitas dan kepekaan yang baik karena metode deteksi langsung dan tidak langsung dapat digunakan. Yang terakhir adalah jenis kompetitif. Kelebihannya kurang sensitif terhadap pengenceran sampel dan efek matriks sampel dibandingkan sandwich teknik ELISA, dan lebih sedikit variabilitas antara sampel duplikat dan pengujian. Tidak diperlukan pemrosesan sampel dan sampel mentah atau tidak murni dapat digunakan. Dan kekurangan ELISA pada jenis direct yaitu imobilisasi antigen tidak spesifik, dan ketika serum digunakan sebagai sumber antigen uji, semua protein dalam sampel dapat menempel pada sumur pelat, sehingga konsentrasi kecil dalam serum harus bersaing dengan protein serum lain yang mengikat permukaan sumur. Dan di jenis indirect, yaitu ini dapat menyebabkan sinyal non-spesifik karena reaksi silang yang dapat ditimbulkan oleh antibodi sekunder. Dan di jenis sandwich, yaitu antigen harus memiliki lebih dari 2 tempat pengikat antibodi. Dan di jenis kompetitif, yaitu tes ini dilakukan umumnya satu tes pada satu waktu dan tidak dapat dilakukan dengan pelat mikroliter, dan prosedurnya lebih rumit, dan kinerja produk tergantung pada afinitas antibodi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.